Halo, perkenalkan nama saya Alisa Catherine Pramono. Saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya pelajari selama 7 minggu dalam mata kuliah Ekonomi dan Politik Kawasan Amerika. Pada sesi pertama, yaitu sesi 9, kita masuk ke Kanada. Kanada itu memiliki peran yang strategis karena dia menduduki posisi sebagai negara terkuat kedua di dunia. Kanada itu juga memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer, di mana kepala negaranya itu ya cuma simbolis saja, yaitu Raja Inggris, tapi pemerintahannya dikepalai oleh Perdana Menteri. Sistem pemilihan negaranya juga menggunakan mekanisme First Past the Post atau FPTP, di mana kandidat dengan suara terbanyak di setiap distrik akan langsung terpilih. Itulah mengapa sistem politiknya itu berlandaskan pada demokrasi liberal dan juga pluralisme politik. Nah, nilai-nilai demokratis seperti kebijakan, kebebasan, hak asasi manusia itu sangat dijunjung tinggi di dalam negara ini. Dan juga tercerminkan dalam sistem hukumnya, yaitu kebijakan publiknya. Nah, secara ekonomi itu Kanada memiliki sistem ekonomi campuran yang menggabungkan mekanisme pasar, bebas, dan juga intervensi pemerintahannya di sektor yang strategis, seperti kesehatan, pendidikan, dan juga energi. Pemerintah juga berperan aktif dalam menyediakan kesejahteraan sosial. Itulah mengapa ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dari Kanada itu berkembang dan meningkat dari tahun ke tahun, walaupun masih ada masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran yang mengakibatkan inflasi. Nah, kebijakan luar negeri Kanada itu berorientasi pada kerjasama internasional. Itulah mengapa mereka tergabung dalam organisasi internasional seperti kayak USMCA, CPTPP, dan juga CETA. Nah, hubungannya sama Amerika Serikat itu strategis, karena ada kerjasama di dalam mereka. Tapi itulah yang menyebabkan kebijakan perdagangan proteksionis Amerika Serikat ini berdampak signifikan pada Kanada karena ada ketergantungan dari mereka. Nah, Kanada dan Indonesia ini sama-sama istilahnya menganut sistem ekonomi campuran, tapi dengan karakteristik yang berbeda karena Kanada itu lebih mengedepankan pasar bebas dengan intervensi pemerintah di sektor-sektor tertentu, tapi Indonesia itu cenderung ke proteksionis dengan peran negara yang besar melalui BUMN di sektor-sektor strategis tersebut. Nah, sebenarnya secara keseluruhan Kanada itu merupakan salah satu contoh negara maju dengan tata kelola pemerintah yang baik dan juga stabil. Minggu kedua atau minggu ke-10 kita membahas mengenai Meksiko atau yang kerap dikenal dengan Estados Unidos Mexicanos, yaitu negara yang dengan posisi strategis di kawasan Amerika Utara. Nah, Meksiko itu negara terbesar ketiga di Amerika Latin dan memiliki ekonomi terbesar kedua di kawasan tersebut. Nah, perjalanannya itu panjang, diawali dengan kolonial Spanyol dengan pidato Grito de Dolores sebagai titik utama dari perjuangan mereka melawan kolonial tersebut. Setelah kemerdekaannya, ada beberapa fase-fase pemerintahan yang dilalui oleh Meksiko sendiri dan diakhiri dengan Revolusi Meksiko. Nah, Konstitusi 1917 pasca revolusi ini menjadi fondasi mereka. Nah, Meksiko sendiri adalah negara Republik Federal, di mana menggunakan sistem presidensial. Nah, sistem politik Meksiko juga ditandai dengan adanya dominasi partai politik yang besar seperti Morena, yang bisa dibilang memenangkan pemilu di tahun terakhir di pemilihannya dan mendominasi dari legislatifnya. Ideologi Meksiko itu telah mengalami perubahan yang signifikan, mulai dari konservatisme, sosialisme, dan hingga demokrasi liberal sekarang. Di bidang politik, konsentrasi kekuasaannya itu lebih ke mekanisme check and balance-nya. Tapi, balik lagi, ada ketidakpuasan publik akibat ketimpangan ekonomi dan juga kekerasan kartel narkoba yang belum bisa diatasi sampai sekarang. Dalam bidang ekonomi, Meksiko itu mengadopsi sistem ekonomi campuran, memadukan mekanisme pasar terbuka dan juga intervensi pemerintah, sama seperti Kanada. Tapi bedanya, Meksiko itu menempati peringkat ke-14 dari ekonomi terbesar di dunia, di mana sumber daya alam mereka, yaitu minyak bumi dan perak, itu masih menjadi andalan. Nah, kebijakan luar negeri Meksiko itu didasarkan dari prinsip non-intervensi, otonomi nasional, dan juga prioritas pada isu domestik, istilahnya proteksionis lah. Nah, hubungan bilateral itu penting juga. Tapi hubungan bilateral penting hanya dengan Amerika Serikat, yang istilahnya sampai sekarang meningkatkan adanya keterikatan ekonomi atau dependensi. Nah, di sini tuh isu utama Meksiko ada di kartel narkoba mereka yang menguasai 12% dari wilayah perbatasan. Isu ini juga menyebabkan adanya imigrasi ilegal pada Amerika Serikat yang memicu adanya sanksi ekonomi dan memperburuk hubungan bilateral mereka. Nah, Meksiko itu coba untuk memperluas kerjasamanya dengan Uni Eropa, Tiongkok, dan juga kayak negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia.
untuk mendiversifikasi pasarnya. Nah, di sini Meksiko dan Indonesia itu istilahnya mirip-mirip lah, dimana mereka itu kaya akan sumber daya alam, negara yang sekuler, memiliki sistem pemerintahan yang demokrasi presidensial. Nah, tantangan ekonomi dan politik mereka tapi berbeda di sini. Karena Meksiko itu lebih fokus pada isu perdagangan dengan Amerika Serikat dan masalah tentang perbatasannya mereka, tapi Indonesia itu tantangannya itu lebih ke domestik, jadi tantangan korupsi dan juga stabilitas politiknya. Nah, di sini jadi bisa disimpulkan tantangan terbesar dari Meksiko adalah ketergantungan ekonominya mereka pada Amerika Serikat. Adanya ketimpangan ekonomi dan juga korupsi, kayak itulah yang masih menjadi tantangan utama dari Meksiko. Strategi mereka yang diupayakan dan sudah benar adalah strategi diversifikasi perdagangan dan juga peningkatan investasi luar negeri dan juga penguatan tata kelola. Nah, kita masuk pada minggu ketiga. Minggu ketiga ini adalah minggu ke-11, di mana kita masuk pada kawasan Amerika Serikat dengan negara pertama yaitu Venezuela. Di mana pentingnya Venezuela ini adalah dia itu berbatasan dengan Laut Karibia dan juga Samudra Atlantik Utara. Nah, Venezuela itu sebenarnya memiliki sumber daya alam minyak yang sangat-sangat melimpah. Nah, itulah mengapa dia itu perdagangannya itu sangat-sangat bagus. Terlebih juga ada perdagangan di bidang kakao dan juga tembakau. Nah, secara politik Venezuela itu menganut sistem republik presidensial federal. Tapi di sini bisa dilihat kekuasaan presiden mereka itu masih kuat banget, kayak dominan banget. Terutama sejak era Presiden Chavez. Nah, di sini itu Venezuela itu punya partai juga yang dominan, yaitu Partai Sosialis Bersatu atau PSUV. Nah, dia itu menguasai hampir seluruh aspek pemerintah dan juga membatasi ruang gerak dari oposisi mereka. Sejak Hugo Chavez terpilih sebagai presiden pada tahun 1999 dan membawa ideologi sosialisme abad ke-21 yang berpijak pada nasionalisme, dia melakukan nasionalisme secara besar-besaran dan memperluas program sosial ini melalui pendapatan minyak. Nah, secara ekonomi, Venezuela itu sebenarnya berada dalam kondisi kritis karena GDP mereka yang menyusut drastis, terus kayak pendapatan per kapita mereka turun 80%. Bahkan negara ini tuh menghadapi hyperinflasi. Nah, kebijakan kontrol harga, terus kayak nasionalisasi malah membuat sektor swasta bahkan perdagangan mereka itu nggak berkembang. Sementara di sektor strategisnya itu terjadilah korupsi. Nah, ketergantungan tinggi pada minyak, kayak istilahnya mau mengembangkan minyak terus-menerus dan kegagalan untuk diversifikasi, merupakan contoh nyata dari teori ketergantungan atau dependensi teori. Nah, sistem ekonomi yang tergantung pada minyak ini banget membuat Venezuela rentan pada fluktuasi harga global. Venezuela itu merupakan salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat-sangat bagus karena minyak bumi, tapi gagal untuk memanfaatkannya. Ketergantungan ekstrim pada sektor minyak, terus kebijakan ekonomi yang tidak efisien, korupsi, otoritarianisme menjadikan Venezuela terjebak krisis di multidimensional. Kayak di semua sisi itu ada krisisnya. Nah, contoh inilah yang harus dilihat oleh Indonesia agar tidak terulang lagi di negara kita. Pada minggu ke-12 kita membahas mengenai Kuba, yaitu negara kecil di kawasan Karibia yang telah lama menjadi sorotan politik. Sejak sejarah konfrontasi dia dengan Amerika Serikat, istilahnya satu-satunya negara yang berani untuk melawan Amerika Serikat. Kuba itu merupakan negara republik sosialis dengan prinsip satu negara satu partai. Nah, konstitusi Kuba ini berlaku sejak referendum pada tahun 2019 yang menegaskan peran PCC atau Partai Komunis Kuba sebagai kekuatan memandu masyarakat dan juga negara. Konstitusi Kuba menetapkan bahwa negara ini adalah negara sosialis, di mana semua kekuasaan itu berada di tangan rakyat melalui organisasi dan organisasi politik yang diatur oleh negara. Kuba itu memiliki sistem pemerintahan unitarianisme sosialis, di mana Presiden Kuba itulah kepala negaranya juga sekaligus kepala pemerintahannya. Presiden juga menjabat sebagai sekretaris pertama Partai Komunis Kuba, yang juga merupakan posisi politik paling berpengaruh di negara tersebut. Nah, sejak kemenangan revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro, hubungan Kuba dan Amerika Serikat itu menurun drastis. Karena Amerika
yang sebelumnya merupakan mitra dagang utama dari Kuba menetapkan embargo ekonomi pada mereka. Ya, sebagai respon dari nasionalisasi aset-aset milik Amerika Serikat di Kuba. Nah, embargo ini menjadi salah satu faktor utama yang membentuk arah kebijakan ekonomi dan politik luar negeri dari Kuba selama 6 dekade terakhir ini. Nah, embargo tersebut itu nggak hanya membatasi akses Kuba pada pasar dan investasi Barat, tapi juga memaksa negara ini mencari mitra alternatif di luar dari Barat. Dalam konteks inilah mengapa Kuba itu mempererat hubungannya mereka dengan Uni Soviet dan juga Cina. Di sisi ini, Indonesia itu bisa melihat lah ya, bisa merefleksikan apa yang terjadi di Kuba ini. Pada minggu ke-13 kita membahas mengenai Kolombia. Secara resmi dikenal dengan República de Colombia. Nah, Kolombia ini merdeka dari Spanyol pada 1810 dengan semboyan nasional, kebebasan, dan ketertiban. Nah, sistem pemerintahan Kolombia ini adalah republik presidensial, di mana presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung. Nah, di sini terpilihnya Gustavo Petro sebagai presiden dari koalisi kiri menandai fase baru dari pemerintahan Kolombia. Dalam bidang ekonomi, IMF itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kolombia itu 2,5% pada tahun 2025 ini. Nah, dan juga terlebih lagi inflasi itu menurun ke 5,09% pada Maret 2025 ini. Tapi di sini masih istilahnya sampai sekarang berjalannya itu masih kurang banget dari target. Dalam kebijakan luar negerinya, Kolombia itu menjalin kerjasama dengan banyak negara. Selain Amerika Serikat, itu mereka menjalankan juga dengan Uni Eropa, Meksiko, Kanada, bahkan juga dengan Brazil. Nah, Kolombia dan Indonesia sebenarnya memiliki kesamaan, di mana mereka merupakan republik presidensial multipartai. Tapi perjalanan politik dan juga ekonomi mereka itu sangat-sangat berbeda. Kolombia itu dilanda dengan konflik senjata bahkan secara internal, tapi Indonesia itu lebih ke transisi damai. Pengaruh militer di Kolombia sekarang ini masih sangat-sangat besar. Secara ekonomi, Kolombia itu lebih condong ke kebijakan yang neoliberal. Tapi di Indonesia sendiri itu lebih beragam. Nah, di sini tuh kita bisa lihat Kolombia itu sebenarnya kaya akan sejarah, budaya, bahkan sumber daya alam. Tapi masalah-masalah kecil seperti korupsi lah, itu masih menjadi tantangan utama bagi mereka. Kita sekarang sudah masuk pada minggu ke-6, yaitu minggu ke-14, di mana kita sedang membahas mengenai Brazil, yaitu negara terbesar di Amerika Selatan, dan negara kelima terluas di dunia. Nah, Brazil secara resmi bernama Republik Federatif Brazil, itu merupakan negara, ya istilahnya berbentuknya republik federatif dengan sistem pemerintahan yang juga presidensial. Nah, mereka itu memiliki konstitusi yang diadopsi pada tahun 1988. Istilahnya menandai era demokrasi modern. Mereka menganut sistem presidensial dengan 3 pilar utama. Trias politika, eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Sistem pemilu dan mekanisme check and balance-nya itu dilakukan untuk menjaga stabilitas politik. Di sisi ideologi sendiri, Brazil itu mengalami transformasi dari feodalisme, kolonialisme, dari nasionalisme, multikulturalisme, bahkan sampai ke kemajuan hak asasi manusia pada era modern sekarang. Namun, negara juga masih mengalami tantangan seperti ketidakadilan, korupsi, rasisme, bahkan diskriminasi dan juga kepemimpinan yang tidak adil. Secara ekonomi, PDB Brazil itu diproyeksikan mencapai 2,3 triliun, peringkat ke-10 secara global, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5%. Tapi tingkat pengangguran mereka itu masih cukup tinggi, dengan 7,8%. Bahkan masih ada kemiskinan, ketimpangan pendapatan yang juga menjadi tantangan besar. Hutang publik mereka juga masih sangat besar dengan 84% dari PDB mereka. Nah, itulah mengapa sekarang itu Brazil memiliki tujuan utama, yaitu foreign direct investment dari negara-negara luar, terutama di sektor energi, infrastruktur, teknologi informasi, dan juga agribisnis. Kebijakan luar negeri Brazil itu menekankan pada multilateralisme non-intervensi dan kerjasama dengan selatan dan selatan. Dalam dinamika geopolitik sekarang, Brazil itu berupaya untuk menyeimbangkan pengaruh eksternal
dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, serta memperkuat posisi mereka di Amerika Latin. Nah, di sini tuh Brazil dan Indonesia itu memiliki ya istilahnya kemiripan lah, di mana mereka itu negara berkembang dengan ekonomi campuran. Ada populasi besar, kekayaan sumber daya alam. Tapi perbedaannya itu terletak pada sistem politiknya mereka, di mana Brazil itu lebih fokus pada ekspor komoditas, tapi Indonesia itu lebih mendiversifikasi mitra dagang dan juga sektor manufaktur mereka. Di sini, Brazil bisa kita lihat merupakan negara yang memiliki pengaruh besar pada Amerika Latin, baik secara kawasan maupun secara dunia. Pada sesi ke-15, yaitu sesi terakhir kita pada minggu ke-7, kita membahas mengenai Bolivia, di mana mereka merupakan negara terbesar kelima di kawasan Amerika Selatan. Sejarah politik mereka dimulai pada masa kolonial Spanyol, hingga adanya kemerdekaan Bolivia pada tahun 1825 yang dipimpin oleh Simón Bolívar, yang menetapkan sistem presidensial seumur hidup dengan badan legislatif trikameral dan juga pemilihan yang terbatas, hanya untuk pemilik properti yang terdidik. Nah, transisi ini berubah menjadi sistem pemerintahan republik uniter, di mana Bolivia yang modern adalah republik yang uniter. Ada pemerintah lokal yang dikelola oleh wali kota dan juga dewan kota. Sistem legislatif mereka itu bersifat bikameral yang menggabungkan sistem distrik dan juga daftar proporsional yang tertutup. Kepala negara Bolivia itu presiden masih sama, di mana masa jabatannya mereka itu sekarang cuma 5 tahun dan juga bisa menjabat hanya untuk 2 periode. Sistem politiknya itu dipengaruhi oleh ideologi nasionalisme revolusioner. Nah, dalam sistem ekonomi, Bolivia juga menerapkan sistem ekonomi campuran yang menggabungkan ekonomi berbasis pasar dengan ekonomi yang terencana. Di sini itu sumber ekonomi utama dari Bolivia adalah pengelolaan sumber daya alam di bidang minyak dan juga gas bumi. Nah, di sini tuh Bolivia ingin memperkuat kontrol atas ekstraksi dan pengelolaan hidrokarbon mereka melalui perusahaan YPFB. Nah, terlihat di sini sebenarnya PDB Bolivia itu meningkat lah istilahnya pada tahun 2024 mencapai 46,09 miliar US dollar dan diproyeksikan akan juga meningkat mencapai 47 miliar US dollar. Namun tingkat inflasi mereka masih cukup tinggi dan meningkat sebesar 6,18%. Nah, dengan kebijakan luar negeri mereka yang cenderung untuk mengedepankan prinsip kedaulatan, nasionalisme, dan solidaritas di negara-negara Amerika Latin, mereka itu mencoba untuk membuka diri pada hubungan yang lebih pragmatif dengan negara-negara barat dan juga lebih aktif di organisasi regional di kawasan seperti CELAC dan juga ALBA. Bolivia sekarang itu isu kontemporer mereka yang sedang mereka hadapi adalah ketegangan politik pasca pemilu dan juga protes sosial akibat kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakatnya. Nah, di sini tuh Bolivia dan Indonesia memiliki beberapa persamaan di mana kedua negara itu bergantung pada ekspor komoditas. Di sisi politik itu mereka istilahnya memiliki juga persamaan, di mana mereka itu sistem demokratis dan juga menghadapi tantangan seperti polarisasi politik, korupsi, dan juga ketegangan. Sekian dari saya, terima kasih.